Kata-kata, apa yang bisa membakarnya bagai api, membuatnya mengalir bagai air, meniupkannya bagai angin? Sastra, kenapa dan apa yang menjadikannya penting? Apa perannya dalam membentuk kita menjadi Indonesia? Mari kita kenali salah satu sosok terpenting dalam dunia sastra Indonesia. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan berdegap hati. Itulah petikan sajak Kerawang Bekasi, karya Chairil Anwar, sang maestro. Salah satu penyair besar yang dimiliki Indonesia yang menyebut dirinya binatang jalang. Dalam dunia kesusastraan tanah air, Chairil Anwar adalah sebuah nama besar. Lahir di kota Medan 26 Juli 1922 dan mencintai sastra sejak usia belia. Sosok Chairil Anwar mulai mencuri perhatian saat karyanya bertajuk Nisan dipublikasikan tahun 1942. Darah kebangsaan dan nasionalisme mengalir kuat dalam diri Chairil Anwar. Sikap itu terekam jelas dalam karya-karyanya seperti Sajak Kerawang Bekasi, Diponegoro, dan Persetujuan dengan Bung Karno. Chairil Anwar ini adalah salah satu eksponen terpenting dari generasi penulis atau sastrawan 45 ya. Chairil memberikan kita puisi Indonesia dengan bahasa Indonesia yang sangat modern, dengan bentuk yang sangat bebas, karena pada masa itu perpuisian Indonesia didominasi oleh langgam puisi pujangga baru yang sangat mementingkan permainan rima atau mengadopsi bentuk-bentuk syair dan pantun Melayu. Chairil Anwar pun dikenal sebagai penyair berjiwa pemberontak, sekaligus haus akan kebebasan. Saya kira pada masa itu, katakanlah masa pendudukan Jepang tahun 43 itu kan puisi Chairil memang tidak atau belum diterima oleh kalangan seniman atau penyair pada masa itu karena bentuknya yang sangat individualistis. Itu istimewa karena dia bukan memuja-muja Indonesia, tetapi dia sendiri sebagai sumber keindonesiaan, artinya dia sebagai orang Indonesia yang menyatakan dirinya pewaris kebudayaan dunia, tetapi mengolahnya dengan cara Indonesia. Bagaimana kita bayangkan kalau kita ini terus-menerus dihantui oleh kesusastraan atau puisi-puisi tradisional lokal kedaerahan ya, yang isinya adalah petata petiti atau batasan-batasan. Misalnya Gurindam 12. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Ya, kita tahu itu batasan ya, barang siapa tidak memegang agama dia nggak boleh ikutan. Tapi Chairil melampaui itu dan mengangkat keindonesiaan yang baru yang membawakan suara-suara yang modern, yaitu apa? Dia boleh marah, dia boleh kritik, dia boleh ringkih, dan semuanya dengan puisi yang bagus. Semasa hidup, Chairil Anwar melahirkan lebih dari 90 karya, baik puisi maupun esai. Karya tersebut diabadikan dalam sejumlah buku. Di antaranya Derai-Derai Cemara, Aku Ini Binatang Jalang, serta 3 Menguak Takdir yang ditulis bersama Asrul Sani dan Apit. Sejumlah tokoh sastra pun menempatkannya sebagai pelopor dan ikon angkatan 45. Hidup hanya menunda kekalahan. Aku sendiri berjalan, menyisir semenanjung,
masih pengap harap. Sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan. Ini barisan tak bergenderang, berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Mengembara, aku mengembara serupa Ahasveros. Ini ruang gelanggang kami berperang. Binasa membinasa. Satu menista, lain gila. Aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu. Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang. Tubuhku diam dan sendiri. Tubuhku diam dan sendiri. Cerita dan peristiwa berlalu. Sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Jalan hidup Khairil Anwar begitu singkat. Setelah diserang penyakit infeksi dan tipes, penyair ini akhirnya menutup mata pada Kamis 28 April 1949 pukul 2.30 siang saat menginjak usia 27 tahun. Dalam derai-derai cemara yang ditulis di tahun kematiannya, Khairil menulis puisi bagaikan senja sore hari. Ia seperti pasrah, menerima apapun yang terjadi. Sebuah ramalan akan kematiannya sendiri. Khairil, sang maestro. Baru saja Anda menyaksikan Maestro Indonesia bersama saya Nikola Saputra.